أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. Israqatul ruh wa dhulmatil maddah. Ini menyatakan bersinar roh dan gelap, segala unsur yang menciptakan kegelapan. Wahai anakku, jadilah cita-cita yang tinggi pada roh dan perbuatan yang sukar pada jiwa, dan mati pada badan, karena tempat kamu itu kubur, dan orang-orang yang sudah di dalam kubur menanti oleh mereka itu kedatangan kamu pada tiap-tiap lahtah. Kapan kamu sampai kepada mereka itu? Takalan syarah. Mudah-mudahan ini isyarah kepada menyatakan cara beramal dan kadar bersungguh-sungguh padanya beramal. Menyatakan kesimpulan dilikut secara global, ilmu tanpa amal tidak ada manfaat. Dalam penjelasannya dinyatakan kiban teman cara tak beramal, dan dumna kadar kesungguhan kitanya dalam beramal, karena dalam hidup dunianya kan hanya untuk beramal untuk akhirah. Najid keseharian kitanya mengusahakan kepentingan hidup kitanya dalam dunia. Kiban bagi wate. Jadikan olehmu akan cita-cita kamu yang tinggi pada roh. Mudah-mudahan makna hendak adalah kasat kamu itu kepada membersihkan roh, yang dianya membersihkan roh itu tujuan asli bagi orang-orang tasawuf. Mayudanya kata tempuh jalan untuk membersihkan diri tanya nak do tanya dengan Allah. Kasat tanya dalam beramal harus bila tertuju kepada pegelih roh. Yang kana ile sampo kan, sampo sabun yang buah muka apa, biore pon biore me pegelih badan kalube. Nah, melimang macam, kadang alat kosmetik tanya agam, kalau mati urinang celok lang geti alam lebih klek-klek nah yang model pun semprot yan yang kana barakan yang menyangkutanya ikut mutasawifah, utamakan pegelih roh. Bahkan tujuan utama harus pegelih roh baik zahir mentang, karena sampai kepada segala makam itu dengan rintangan kalau ikut nafsu setan, cinta kepada dunia, dan setan insi, dan rintangan yang lain yang harus talingke mengatruk kepada makam ahli sufi, dan kepada mukasyafat dan tajallian itu tidak ada ia kecuali dengannya tajalliyati ruh. Jadi baru truk kepada kasyaf, truk kepada lemah nur Allah lam ati dengan membersihkan roh. Dan membersihkan roh itu tidak hasil kecuali dengan membersihkan hati.
Di kaum kita ulikut lom. Untuk pegelih roh harus pegelih hati. Dan ini pegelih hati itu tidak hasil ia kecuali dengan membersihkan nafsu. Jadi pun ta'ila nafsu pegelih. Baik diarah kepada hawa atau keinginan-keinginan yang tidak ada manfaat untuk akhirat. Olehnya baru pegelih hati, baru truk kepada bersih roh, baru truk kepada mukasyafat dan tajal liat. Yang pertama ya, himmah firroh. Tujuan utama dalam hidupnya untuk membersihkan roh sesuai dengan dunia masrahatul akhirah. Pula yang ke pegelih nafsu, kemudian pegelih hati, mangan pegelih roh. Hasilnya usul kepada makam ahli sufi dan usul kepada kasyaf dan tajalli. Yang kedua, hazimah fin nafsi, yakni jadikan olehmu akan paksaan dan mukhalafah pada nafsu. Geyukha nafsu, manakah dan mukhalafah ji punya puasa pun ya baik betul dia putih baju bu asam muding baju bu kuah rebuh atau bu hana pakai kuah na baik lelet putra dengan nafsu yang harus dan mukhalafah pada martabat yang kedua untuk menuju kepada maqamat mukasyafat dan tajal liat. Kuwatun syahwiyah, nafsu itu adalah kekuatan keinginan yang hana menguntungkan untuk akhirat, yang menyangkut ianya kekuatan dengan seluruh badan di hati bersamaan. Hari ini mungkin dari ujung rambut ke ujung kuku. Makanya dalam pelajaran dulu latifah jami'il a'la, harus kita yang berzikir selalu seolah-olah terbit zikir dari seluruh tubuh hingga kepada sehelai rambut dan bulu. Nyan ke untuk poh ataupun mamyohana yang napi menyonaruh dan semayang berjamaah subuh maghrib isya zikir nafi isbat menyohana kakak hana ju assalamualaikum selesai yang langsung semayang pi buat kubi tak kan salim lain putuh dumpu je ina wahia dianya kekuatan syahwiyah itu tempat timbul segala sifat yang tercela. Di hana takha takrasi, hana tamukhalafah, hana talawan, ubina sifat yang tercela lamati jih tukang butibit mansa sumber. Wat tisafuha bil hamidah, dan bersifatnya hati dengan sifat yang terpuji. Nyan wate tamukhalafah gedih bunuh. Hazimah fin nafsi, tapujud mukhalafah nafsu, dan tarobah hati dari bersifat dengan sifat yang keji menyerta puturut syahwat, ta'olah bujid bersifat dengan sifat yang terpuji. Nyan hazimah fin nafsi. Mungkin nak bek ragu tanya, kita fikirnya hasil pemikiran Imam Ghazali itu gebah hadis oleh syarih. Bersabda Nabi alaihi salam, a'da aduwaka an-nafs lah ke di hujung hingga akhir hadis. Bermula yang paling kuat musuh kamu itulah nafsu. Teman menyohana talawan tapu turut. Maka jika tidak kamu kerasi akannya nafsu, tetapi kamu muafakah akannya nafsu, dan kamu
dorong seluruh keinginannya nafsu, maka menjadi ia nafsu akan kamu akan khadim bagi nafsunya dan tawanan bagi dirinya nafsu. Jadi miyahana talawan tapu turut tadorong pupu yang na ajakan ji tapu truk mandum nya membalik tu kaji kitanya ke khadim nafsu dan tawanan nafsu. Mampu hasil si berangkat ada ia man seperti demikian hana gelawan nafsu gupu turut mubalik menjadi khadim dan tawanan bagi nafsu, tidak akan menghadam ia dan tidak akan menyembah ia akan po-nya. Kaji ke urung semah nafsu mubalik tanya guyu semah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, nya kepangkai menteng lain tamah julum. Ya tak biasa. Man puturut nafsu membalik tu ka semah nafsu, jadi khadim nafsu, tidak akan menyembah maula. Bahkan mupuplung ngaju kepada hana menyembah maula karena simannya ada iaman itu sudah tunduk bagi musuh Allah dan khadim baginya musuh Allah, pasti tidak menyembah ia akan Allah. Jadi menyurung ka tunduk kepada nafsu, tunduk kepada musuh Allah dan jadi khadim bagi musuh Allah. Ketente pertimang musuh Allah tidak akan pertimang Allah, dengan arti tidak akan beribadat kepada Allah. Wal mauta fil badani, sang ij'al mendum, ij'al himmah fil roh wal hazimah fil nafsi wal mauta fil badan. Artinya hitunglah diri kamu sebahagian daripada orang yang mati. Engkel ya. Tak bayang walau tanya mejak-mejak tapi kan mati. Dan pemada olehmu dengan barang yang hasil dengannya oleh hajat urang mati. Ti menyuruhnya mati, kan mati. Baca kan kegapan dan dia putih macam datuk. Ulang. Ke mana mah? Ke pegapan, ke tanam. Di hana makan minum le. Kecuali kalau muh tak tahan. Maka terjadi aulia kadang-kadang memang belah roh tiga baju bu. Nya yang berpuasa terus menerus. Jiluk mata urau gejib i takan. Yang puasa lom. Itanya paling-paling yang ke urau mentang nyampih ke puasa sebenarnya. Delat awai bu bengah becut, delat buca urau. Ukuran sama, bahkan lebih. Pajuh tanya menyalam belum puasa lebih, belum tahu ya kedua. Yang beja aja. Handit tak kira ada ke urudip. Payah kira ke urung mati. Jadi persiapan yang perlu dipersiapkan apa saja yang diperlukan oleh urung mati. Nyan saboh tafsir daripada ij'alil mauta fil badan. Nah saboh tafsir tu au i'mal lil maut ataupun makna ij'alil mauta fil badan kan tabayangin tanyo ka mati sehingga tidak perlu membuat persiapan yang banyak, hanya sekedar yang diperlu oleh orang mati. Makna kedua, beramallah kamu demi untuk mati. Beramal untuk menunggu datangnya mati, beramal untuk mempersiapkan apa yang diperlu setelah mati. Ini surah Hurayan, moto kaipom katro thapu wagalom siap. Dah mentang lauro, bajai mentang lauro, naik mentang menram lah mesin cuci, moto katro. Harus siap, barang galang kofor, tinggal deng-deng tu, telefon kena, telefon gede, kemana ini HP karata nak kan, tinggal telefonnya kaita mau yang terbotu, press truk, moto. Yang mana ij'al mauta fil badan, yang lebih mudah wujud.
beramal untuk menunggu datangnya mati. Jadinya sesuai dengan aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyakkan olehmu mengingat yang menghancurkan kelazatan, yakni mati. Nyankan arti tamu ratib. Mati-mati ketanya mati, awangan akhihana terhingga. Hanjir lagi. Aleh cik uro, aleh cik malam, aleh cik pajan. Ya, buat apa ujungnya? Terus masa kan isti'dad lil maut. Jadi mana zikrul maut kan meratib dengan mati, tetapi membuat persiapan untuk datangnya mati ya, nak sesuanya. I'mal lil maut itu makna mengingat mati. Jadi kita tulis mati rata sago, bakih baca mati. Ya, bab ada HP yang tulis hati apa status mestinya. Yang makna salah. Yang ratib 20 lah guys. Tanya muqtadi la ilaha illallah, yang orang yang kau wujud dia Allah Allah dalam hati. Pakan leher perkara yang dianjurkan oleh Imam Ghazali kepada orang yang lagi nasihat bagainya alumni ke, karena tempat kamu itu kubur. Ada dumik hari udip dalam dunia, akhirnya ke kubur. Maka perlu persiapan fa'amir manzilak. Karena rumah katanya yang pasti kubur. Apa makna amir? Pegat manzil kamu. Tak pegat rumah kata yang dianya itu milik bagi kata. Ya, yang kaget lah. Kubur milik itu. Rumah dalam dunia akan hanya barang pinjaman siat Tuhan bi. Gimana likutnya tu? Likutnya gimana? Harta dengan anak tambah maju. Habis aja bukan tak habis. Harta dengan anak barang pinjaman siat Tuhan bi. Ya, kenapa tak kan alam? Tak kejutnya itu. Berarti apa yang nak dia tihrundunya lam milik tanya takun nyobi buatkan. Sebab begitu mati hana ilai kata haju. Moyana teteme wasiat, na teteme wakaf, na teteme sedekah, yang tinggal. Monya yang tinggalnya menjadi penyebab baki ahli waris ada kalanya. Mendum. Mi ada kebah harta ujung-ujung pakai hana hari takun tawasi aju daput petente ju nani nalen tu karu ci ujung yang hana karu punya kebah lume punya harta karu. Jadi pegat rumah yang rumahnya milik gata yaitu kubur bersalahan rumah-rumah di dunia, karena rumah-rumah di dunia itu pinjaman di sisi kamu. Maka orang yang berakal tidak akan membuang-buang umurnya pada pegat milik bagi orang lain, tidak memperbaiki miliknya sendiri. Dia tengok pegat rumah raya, blow motor, blow tanah macam-macam, yang pegat tagap. Kubu yang ada rot, hana tak pegat persiapan untuk tamang dalam kubu. Mailiku baik dua ini. Istiqalnya abih gah ke dunia. Tapi dunia pina akhirat beda tuntut. Mudah-mudahan hai tamang dalam istiqal bidun dunia. Hana siapa yang tangkut dengan ma ba'dal maut dalam amalan kalian. Tok yang sebelum mati manfaati. Yang sesudah mati tidak adanya nyakin istiqal. Ada yang hajatkan istiqal. Cuma menyakatruk bak makam. Jadi kalau ilham bagi yang nanti laut. Mesti laut dan. Ya nanti. Dan bermula ahli makabir, para ahli kubur menunggu mereka itu kepada kamu pada tiap-tiap lahzah. Nya yang kaya tu. Ya urang je gepreh tanya. Urang yang kalau tata nom tu kan. Gepreh tanya tiap detik gepreh. Kapan kamu sampai kepada mereka itu? Ha. Kepu.
Mudah-mudahan mereka itu mengambil berkat dengan berdampingannya dan mendapat manfaat dengan bergaulnya atau dengan dekatnya. Kadang-kadang tanya nak lebih dengan orang yang akan mati yang bercut. Nak tak kalut. Nak tak berat dalam puasa kan ya. Ile kegaknya nanti bercut. Jaga dunia cik. Tamangan dengan orang napeng. Kupi kat tente. Peri. Sebab nyakam karat-karat tebi aju KI culik ego kan macam-macam orang mati lagi nanti rupanya nyandum nak mengharap mampu gelantir tak je hanya bim doa nyandum orang mati jangankan pulain kedatangan tanya sangat getunggu-tunggu mengharap berdampingan berdekatan dengan orang yang lebih ilih becut baik ke dalam doa tu. Jadi payah berdoa karena orang mati lagi orang karam sangat berhajat kepada pertolongan bermacam cara aji menyangkutnya ahlu sunnah wal jamaah termasuk jid hadiah seluruh pahala amal kebaikan kitanya baik fardu ataupun sunat kepada orang yang hanali mandi orang je hanjit wa an laisa lil insani illa ma sa'a yang naga puwut mentang yahudib nyan ke yang na lain tak apa hana tau bibina ayat Quran yang teruk lagi yang haji hitran mendum mudah-mudahan ditigli ka dijawab dengan terjawabnya mungkin karena kata bacut kenang hati-hati oleh orang yang lagi yang itikad diusahakan baiknya terjadi le pengajian kakil hiduaga pertemuan hanali karena sangkut dengan pemerintah. Yang lagi Banda Aceh hana swasta. Mampakan disangkut dengan pemerintah supaya mengakui belanja. Malun kalau pegah tapi lun siap lun semua buat tanpa belanja tanpa abu. Mbak tajak hino punya etikli kan dia dah dapat jual hino tajak. Nah yang pernah lun semua buat DPD Jaya yang 4 bak galon mulai geli lun baju hubu. Ditna abu sabah bungkuh 5 ya. Karena anak persiapan bu dah datang lagi dan gak baik. Sebab lun paling senang truk lun kedih urang ka siap lun du agenya waju. Truk lun du semua beraju nyawa waju. Umat jaro hana iya hana mampeng kami motor. Nya na ci betruk ngan tatup yu. Yu motor mutang. Man kepu motor. Ha lagi abangnya cik menyahino terbeda usigli tajak semua ber dengan Honda. Ija rida mau kupru kan. Malah lagi masalah dengan Ahmad Dewi je mah nasi kalau nama motor yang ingatnya gaya tung. Jawa ya tungnya pitruk melimang boh. Honda yang satu kebanggaan, lain-lain model lah. Ya loh nak galak kan. Mau ke kalau pegah cobalah dari alumni mentang. Alumni atau atas nama Huda pegah behana kegiatan. Baik bersangkut dengan pemerintah. Yang bersangkut pemerintah mengkenang waktu hulai minta cara aja. Kahanali. Nyandum ahli kubur sangat mengharap bantuan. Rupa tingkat gepreh kita yang udip kadang-kadang kita nom di geniring ganyan menyona lebih mungkin akan nilai. Mungkin sebanding dengan di dunia puno mengan dengan orang napeng. Honya ja ime tanya meta sikada pegah pate onda ju no nyo nyambe kala kita pu ana peng ro buru mati pihana lam baduro yo na gua walidha karena orang dalam kubur mengharap sangat kedatangan kitanya udda dihitung orang sebahagian daripada hak-hak orang yang akan mati tatanom orang mati betul kubu orang saleh. Tidak kalan pakna makbarah yang na urung saleh na lapang mentahinan kenan kami hormati supaya kelebihan urang je yang kana dirui kubu ganyan dirui kena ada kemudian ngapa hufratun min hufarin niran ataupun araudatun min riyadil jinan gebuka jendela ba oleh kubu tembus ke surga banyak urang gat atau tembus ke neraka punya orang hanagat. Nyan hai tak fikir nan saganya dia tak pegah. Kiban dirui kiban jendela nyan hana tu.
Sebabnya termasuk alam gaib, alam barzah, alam gaib kagak pegah lagi kan kagak. Yang bersih lagi hakikat dalam makrifah cit. Cit tak pegah tapi mo'oh hana. Pajan mo'oh ada terus deganan. Nyan azab kubur, rahmat dalam kubur dan sebagainya pi lagi yang cit. Dan sungguh datang dalam satu doa, datang riwayat dalam satu doa, Allahumma inni a'udzubika min jarisu fi daril muqamah wa inna jaral badiyah yatahawal. Ya Allah, lun berlindung dengan ron daripada jiran yang bro di nanggro ketetapan. Tangnya kubur karena jiran badiah pun yang hinoi gampung yatahawalu bisa berubah hal. Kebetulan tanya mbak tamita rumah sampai rumah tanya karo jina. Yang bisa berubah hal. Kitanya berokon hana get ati di ke Cina, mbak orang kapayah agak ke Cina sebab kai gini ring di Cina. Cina bisa berubah hal. Jadi ke dalam kubur pun lagian. Maka pegat satu doa mungkin menyejaannya biasanya warid dalam doa-doa Nabi berlindung daripada jiran yang hanaget. Getanya akan ditunggu oleh ahli kubur. Iyyaka wa iyyaka antasila ilaihim bila zadin. Berhati-hatilah kamu bahwa sampai kamu kepada ahli kubur tanpa membawa bekal. Kitanya gepre. Behana sapu boh jaro pu bunga. Bungong kon boh. Buah tangan pu bunga jari. Buah tangan bahasa Indonesia. Punya bahasa Aceh bungong bungong jaro. Jadi punya hidupnya urang kagepreh kedatangan kitanya tente na putame. Nyo wo kepada rumah dro di dalam kubur yang urang tidih kagepreh pun bek kosong jaro beuna bekal. Kepu dua gageun iyyaka wa iyyaka takkid tahdzir. Gepekuat petakut dan nyawa untuk lebih mementingkan amal yang dapat mengembirakan ianya amal akan mereka itu ahli kubur. Kita tanya benar amalan yang jadi kesenang urangnya. Dan tinggal amal dipegundah ia akan mereka itu ahli kubur. Wosoh ke di bawah gaknya long kadang gelisah ke persis lagi penuh bandingan nangan yang na cik Honda pengtan ipakat ja tanya aku deh kamu sibah ju mam yuna kedengan yang kita tak pegat menau tetubi na no tetubi yang kamu hoja yang nak kakek terus aku deh wait ke deh wolo kuno jadi iya kuadro tenan. Bahwa sampai kamu kepada mereka itu ahli kubur tanpa bekal. Berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an, hadhil ajsad qafsut tuyur. Tubuh ini ibarat cinta pura bahasa Indonesia sangkar. Ini tubuh ibarat sangkar bagi burung dan kandang bagi dabbah. Kaget lom Abu Bakar. Tubuh cindera bagi cicim. Wu bagi lemau. Pu tujuannya baru raya nu golong Quran. Golong hadis. Baru raya marit. Gepleh karena na urung pleh. Mana urung pleh tanya kakek hom ni. Lagi tulis aja cindera kagak cindera. Mudah-mudahan maksudnya itu sebab pleh hatakop. Nya yang marit Abu Bakar, yang pleh pun syareh. Payah pegak mudah-mudahan. Mam ya bak draw debu hana mudah-mudahan le. Pegah langsung aju. Mudah-mudahan maksud daripada nakal kepu oleh Mu'adzali gejame keun Abu Bakar Siddiq itu menyatakan faedah amal dan memperkuatkan manfaat beramal. Jadi ilmu tanpa amal hana faedah.
Man di antara lain faedah beramal, manfaat beramal, bak haba Abu Bakar Siddiq yang kalau mumpum surah. Yang kaum ini gemenya untuk menyatakan faedah amal. Faedah kita yang beramal. Manfaat kita yang beramal. Yang dinyatakan dengan haba Abu Bakar dan diperkuat. Wa min ghara'ibi manaqibi, setengah daripada yang rap-rap hai terima oleh pikiran biografinya Abu Bakar tertulis dalam kitab Al-Fawaih dari Ridwan As-Samman, bahwa sungguhnya Ridwan berkata iya. Tu Abu Bakar pun Ridwan. Abu Bakar yang tabai Ridwan urang riwayat. Nyo yang hayat biografi Abu Bakar sejarah laudib ganyan geriwayat li Ridwan bin Samman. Abu Bakar pernah berkata adalah begilun satu jiran. Samman. Qala Samman. Maka dicarut ianya jiran akan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Wahabi rupanya. Kan Wahabi mentang punya Syiah handakui sahabatnya urungnya dua. Karena ini yang ditonjolkan adalah Sayyidina Ali. Bahkan di kalangan Syiah pun ada yang menganggap Jibril itu salah. Dia mengantarkan wahyu kepada Muhammad. Sebenarnya Allah memerintahkan kepada Ali. Yang dulu tapi udip satu negara lembahkan. Dan hati-hati di Indonesia bahkan bagi tengok kuat kadang langkawannya pina. Nya sahabat lagi yang kanan itu hotel lam cindra kadek audek macam-macam juga. Fatadharabna bihima ma'ah, maka kamu mula dengan keduanya Abu Bakar besertanya jiran. Dileh lawan satu. Abu Bakar, Umar, Ridwan bin Samman gelawan Jarun. Fansaraftu ila mandili, maka ulun wo kepada rumah ulun maghmuman hasinan, hal keadaan susah gundah, maka tidur hal keadaan meninggalkan segala semayang karena susah. Kagak rupanya hidungku Samman nya lumpuh kan lumpuh lam lumpuh. Maka lam kala Rasulullah alaihi salam katruk Rasulullah kata kagih lam lumpuh, maka ulun mengadu daripada sebnya jiran kepada keduanya Abu Bakar dan Umar. Bantu Nabi gelapur aju yang tiga bini rumah longnya itu na Abu Bakar dan Umar dan bunuh aku mula leleh aku lawan satu. Maka kan Nabi ambil olehmu akan ini sirghe, maka kasembeli olehmu akannya. Rupanya nyan perintah urung-urung yang lagi yang yukoraku Nabi. Fadhbahhu fa akhadtuha wa adja'tuhu fadhabahtuhu. Maka ulun ambil akannya si daniyah nyahoka tadzkir. Maka ulun sembelih akannya, ulun pebaring akannya, maka ulun sembelih akannya. 3 hu kaku menaju. Hata puwa daniyah hu hadha kagesiya lalumpo fandabah tu legesiya jaga ulun daripada dengar keun Ridwan. Padahal ulun dengar akan dempikan daripada rumahnya jiran. Ban jaga ke bak rumah dia kakak urang. Kaklik urang tu. Menyeklik lagi bak rumah tepu. Dah kan pu kerang keringnya. Kerang keringnya. Pu kerang keringnya. Kerang keringnya tu urang bak rumah jiran. Maka ulun tanya lungkun.
unduru kada utiat ma hada, apa yang sudah terjadi. Keperintah urangnya naik rumah ya kalian rumah jepu kakaru urang. Qalu, berkata mereka itu, fulanun mata fujaatan. Ti fulan mati tiba-tiba. Rupanya sia uno lalumpo kejadian bebut ka mati. Maka manakala nalah subuh, rupanya hanya malam mentang. Hanaga kalen, ang subuh baru ya kalen kepada jiran. Faida na yang ka hatu punya hatu pun maksud bari nampu mana nampu bekasan kau taku mentang lembam atau mirah wataku hatta turun yang mana kan menyokhat garis gak garis sangat megaris mirah pada aku tentang nanti kenang tikin lam tengah pu yang haba Abu Bakarnya baca biografi riwayat hidup Abu Bakar ditenak lego sehingga Nabi keperintah ke yukoh taku lam tengah nyata mati. Hadhil ajsad, ini tubuh manusia itu sangkar bagi burung. Artinya lagi sangkar burung yang setengah daripada kedudukannya sangkar bahwa naik ia kepada pihak yang tinggi. Artinya sa'niha burung memang. Yang setengah daripada kedudukan burung itu bahwa terbang ke jihad yang tinggi, artinya ketika terlepasnya daripada sangkar. Jadi tubuh tanya lagi cintra bagi ticim yang begitu tehah, ia tetap terbang ke atas. Dan kandang dabbah, jamak daripada dabbah, dawab, kandang bagi segala binatang. Artinya setengah daripada sya'an binatang itu bahwa sungguhnya binatang itu tidak berpindah dengan tabiatnya daripada kandangnya binatang untuk mencari makan. Kameng lima biasa aja menyayang tata pumpun kai kalau nak ipreh rumpun atau dapat tebit taikat menyang tabuka ratnya hana dan tai tebit aja. Dan jikalaupun berpindah ya kepada tempat yang lain yang rendah, misalnya kandang bunuh dapat lai tebit yang dawa lain, kadang yang lebih bro daripada awa yang kanan. Nyan haba Abu Bakar kalau mufhum kan cintra kan uga tubuh daya menyakan cintra uga fatafakar nak lupa pu dah mana dah maka ke mana nyokno kadang mufhum tu pu arti cintra dan uga. Maka berpikirlah kamu pada diri kamu daripada barang mana keduanya. Artinya daripada cinta ataupun kamu. Kalian posisi dua masing-masing. Dalam cinta ataupun dalam golom ci umpum. Jika nalah gata daripada ticim yang tinggi. Fahina tasma'u dhanina tabalin irji'i. Menyonalah kata daripada ticim yang tinggi, isyarah kepada wajah Sabah. Pat serupa tubuh tanya lagi cintra. Nyahina merumpak wajah Sabah. Menyagutanya ticim yang tinggi. Oh tak dengar su langwa giriwang. Irji'i puriwang kan irji'i. Rujuknya kembalilah kamu.
Dan bermula demikian kiban merompak wajah Syabah bak menyona gata daripada ticim yang tinggi. Hanya saja ada ianya wajah Syabah dengan pegelih jiwa. Bermula demikian na getanya daripada ticim yang tinggi, oh tehah cintra benopa jiwa tu baruna dengan pegelih jiwa dan membersihkan akhlak dan yang halu-halu pada segala amal dan khauf khasyah pada batin dan zahir. Jadi baru dia kena lagi ticim tehah cintra apa jua tu perbaiki akhlak, pegelih hati, beramalkan yang kata-kata menteng. Yang kata menteng nanti puasa semayang yang halu, zikir, tasbih, dengan benar khauf dalam batin ia kepada Allah, dalam hati dan secara zahir. Beta pubut buat yang gelarang karena Allah getilik tanya, Allah geperhatikan tanya. Maka ketika kamu dengar akan suara yang kanwa gendang ya. Suara gendang. Suara gendang artinya kagak panggil. Gepanggil untuk wow. Tebiat daripada cinta bunuh. Kembalilah kamu. Hinal intiqal min daril fana. Pajan gekak gendrangnya ketika katru wate berpindah daripada nagara fana. Ticim lam cinta bunuh katru wate tebiat. Sebab tubuh tanya lagi cinta. Di dalam jihna atau iaitu ticim. Jadi menyutanya ticim wate kagak gendrang li malaikat untuk yang silakan pane tabal sot buno sot tabal atau zanin tabal. Sot mana ji? Sautu tabalin itu daripada malaikat rahmat. Sebab menyaurengkan dijemput oleh malaikat rahmat. Dan dianya suara tabal itu ketika keluar roh. Dan berkata mereka itu, nyo panggilan, nyo su gendrang. Su gendrang dari malaikat rahmat kepada orang yang gad wate mati, alla takhafu. Baik ya ke malaikat untuk berpindah ke negara Gharbah wa Wahsyah, kubur kubur. Gharbah yang belum pernah kita datang, Wahsyah rasa takut. Wala tahzanu, dan jangan kamu gundah karena tinggal umpama anak dan kekasih dan harta dan berpisah mereka itu. Jadi kepisah-pisah. Takhafu uke, tahzanu ulikut. Uke be ya. Walau nyan nanggro gharib, Gharbah antum tajaklum, Wahsyah rasa takut. Dan bek gundah ke ulikut ia akan tinggal anak kekasih harta dan berpisah dengan mereka itu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan gembiralah kamu dengan surga yang adalah kamu itu dijanjikan. Dalam Fussilat ayat 80. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram, ngampu tentram zikrihi ta'ala wa ta'atih, dengan selalu berzikir Allah kepada Allah dan taat kepada Allah. Jadi menyebutnya laudib selalu berzikir, selalu ingat Allah dan taat kepada Allah. Nyan hinahnya itu ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Mai tanya wate lih tawajuh. Gekul laju lagu gehoi cit. Hai aju yang bebut. Bergalam baru tatamang dalam mukadimah yang bebek magrur untuk bebek terpengaruh droku katru dalam ayat Tuhan nafsul mutmain kagehoi sabi di golom tente menyona truh malaikat wate mati gejahoi nyo baru pasti sebab malaikat hangga pupu menyata yang hana pasti tanya kepegal antarikat lagi kan kagehoi taklik je wate kagehoi nan naklik roh nan lam anali
ka kenbet aja. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ka buka aja buka. Kaja buka selubung. Tarik bet aja. Yang mandum baru tertamang dalam asbab. Yang perlu ingat baik maghrur. Gekelam le malaikat yang gepegah benar suara gendang, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ini sebagai bukti apabila orang kaidang zikir dan taat kepada Allah, jiwa agaknya angkat tentram. Karena firman yang lain, ketahui olehmu dengan menyebut Allah tentramlah oleh jiwa. Ini baca dalam sebuah kitab. Zikir yang bernilai adalah pertama tariqat, talqin daripada guru. Menyohana kepurno, hana mugure hanjir. Karena adanya sumber jih daripada Allah, dia purno Nabi. Nabi kepurno para sahabat. Sahabat kepada tabi'in, tabi'in dan terus menerus. Jadi pimpin zikir tanpa tarikat tidak sah. Ataupun tidak tercapai apa yang dinyatakan di sini. Ada pula pingku dalam zikir menyonyan hana tidak akan sampai kepada nafsul mutmainnah. Yang kedua, naput maha nabih ji ulum, dua boh ilai mentang. Harus bersih ilai. Tigalam tamang dalam zikir artinya harus bersih ilai, harus taubat ilai. Makanya dalam tarikat suluk tanya kalau gaya nyancit, dalam tawajuh tanya kalau gaya nyancit. Wateli ingat kepada dosa. Kata klik hinan. Nah, astaghfirullahalazim. Kan yang dengan Allah manteng, dengan manusia pun harus selesai. Jadi hanjit terpakat ju soalnya apa-apa kaplu je aja kena berzikir ju kapunuh lampuh kena gerupang maju. Talqin nilai pun yang pimpinnya na ijazah, kemudian na adab-adab. Pekbo mah nangah tinggal li. Pokok yang paling penting dalam melaksanakan zikir. Karena ini na adab sebelum, na adab sedang berzikir, na adab sesudah berzikir. 12 boh je mandu. Yang kejut hanjit watetan yang leurung drone puna tarikat hai pu tarikat banyak diken kata meratib. Yang ratib aju, zikir laju tapi betruh laginya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu kita yang bertergolong kenan dengan sebab zikir dan taat kan mutlak punya tata cara tersendiri. Siapa lagi ilmunya cik? Anak tebut. Karena kita cara bahasa Arab. Tak baca juga dalam Quran. Tak boh juga makna kedokan syaitan. Syaihu. Zikir pun demikian. Tanpa bimbingan, tanpa talqin, tanpa ijazah itu akan didorong oleh syaitan. Sebab syaitan kan cukup jarang. Ada yang kebaikan pun bisa dirubah menjadi kejahatan. Didorong kita yang untuk berzikir. Silakan ikut berzikir. Sebab menyaitan mungkin li urung gagalak. Tapi akhirnya dirubah dialih. Tapi urung semayang, si hitam bet semayang. Iu sehke bakal lah. Lihat semayang, di petimah hujub, gaji. Nyo kerja apa sih? Paling ahli. Dan mungkin ke profesor kan, tingkat doktor li. Dididik kenan sebab dikaderkan oleh iblis untuk kenan. Metanya dengan tablet kata debu tak dapat posisi dah paling kurang. Biar boleh kah? Nafsul mutmainnah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Betul ya Quran. Tapi zikir yang model mana? Dum kata meratib, maka nanti hanate nang itulah penyebabnya han tercapai apabila hanatib adab yang pokok tak benar yang talqin dan taubat sigolom tamang dalam zikir. Tamang dalam zikir yang nak tinggal lun lagi tutup aurat, menghadap kiblat, kejupit mata dan sebagainya. Untuk batal nalom. Jadi nas sebelum masuk dalam zikir, na yang sedang berzikir dan na batal berzikir. Karena hendak jelas mungkin tengah tak pegah. Yang penting baik tertipu katanya dengan zikir itu banyak memberi faedah secara mutlak tanpa syarat. Tumbuh je cik saya cocok hatta
katimohnya timoh bak tempat si puno yang ke atra tanah gerok-gerok puno mungkin kamera. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Tatiru sa'idan, kamu akan terbang naik, ila antakunda, sehingga bahwa engkau duduk pada sepaling tinggi tingkatan daripada surga. Yang banggehoi. Menyo kitanya itamang dalam tubuh kitanya lagi cintra, wate kena tebit nyamang roh kitanya gehoi oleh malaikat dengan Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Nyan panggilan menyo kitanya adalah udip, amal tanyo na dalam cintra dan posisi kitanya lagi dicim. Nyan apa Abu Bakar. Kama qala alaihi salam, seperti barang yang dikatakan oleh Nabi alaihi salam, ihtazza arsyur rahman min mauti Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala an. Megok-gok aras Allah yang bersifat Rahman karena meninggal Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala an. Jadi kedali rohnya gehoi oleh malaikat yang gad roh yang kedih kepada tempat yang paling tinggi. Nabi nankeun bahawa meninggal Sa'ad bin Mu'ad megok-gok aras, yakni ketika keluar rohnya seseorang, terbang ianya roh ke surga dan tetap ia roh dalamnya surga. Jadi menyoroh yang gad dalam surga kedih mutaho menyoroh anak gad man beruhun di Nanggro Yaman. Dan yang yang ke Zabidi ceritanya yang ke Zabidi nah terus bak man beruhun seperti. Dan ini makna katanya ila antaqunda fi a'ali burujil jinan. Jadi makna haba Abu Bakar pun terbang roh hingga bertempat dalam surga yang tinggi. Nyan ke ditebit roh ipa menuju kepada surga dan tetap dalam surga. Berkata pensyarih hadis, kiban geploh makna megok-gok aras wate mendengar Sa'ad bin Mu'ad. Hanya saya megok-gok ianya aras karena rindu dan gembira bagi datang rohnya. Ya, aras kan lagi bumo cit sabuh alam di atas langit, di atas langit na kursi alam kursi na alam di atasnya aras malaikat dominan. Galak dah rupanya aras ke Sa'ad bin Mu'ad hingga waktu meninggal gaknya roh gaknya terbang ke dalam surga sehingga arasnya megok-gok senang. Karena aras satu tempat bagi roh-roh suada. Nah, rupanya dalam surga pun secara umum bertempatnya roh orang yang kebaikan, tapi orang yang lebih bahagia alam gedih mutaho di aras. Lagi kena terus orang raya ci, kamu gok-gok orang preh kan, kata la al-badru alaina kan. Rupanya roh pun demikian disambut oleh para malaikat dan tempat gepeduk rohnya merasa senang, yaitu aras. Wakila yang taboh tafsir kan taboh pendapat tu makna megok-gok aras al-murad hamalatuhu yahtazun, urang gulam aras megok-gok karena arasnya hana damai geme dari malaikat jino apa ke, tapi ahura kiamat ketika terjadi kiamatnya tamah put rodu karena kagehal wa yahmilu arsya rabbika yauma idzin samaniyah, membawa menanggung aras pada hari terjadinya kiamat oleh 8 malaikat ngajino put. Pakan megok-gok urang gulam aras
Panai urang roh malaikat. Adakala karena gembira mereka itu atau karena gehendak fala roh Sa'ad bin Mu'adz yang gehendak pate truk ganyan roh ganyan kanan ba aras gehendak dah gok-gok tu urang gulam. Nenek kita tafsir makna di jangan rumpa domba pendapat. Ini kedua. Yang kelih as-sarir alladhi yudha'u alaihil main. Makna aras ini kan arah bebut. Tandu yang diletakkan di atasnya akan main. Ada penduduk main atas tandu, mogok di tandu. Karena beratnya dan beratnya main dengan sebab fahla pula. Gehen tak saat pakan fahla ikut lu tamai di gehen urang gulam arah tetuk roh ke dia mentet arah mentet ataupun tempat penduduk jenazah hote gene me ukubur sarir. Wal kaf fi qawlihi kama qala bi ma'nal misli. Pada katanya Imam Al-Ghazali pada kata-kata kama qala itu dengan makna misil. Jadi kena bakar tatiru sa'idan ila antaq'uda fi a'ali burujil jinan seumpama ke Nabi ihtazza arsyur rahman. Seumpama jihba sama-sama roh urang yang gehei dengan cara ged oleh malaikat rahmat kemudian terbang ke aras ataupun ke surga. Fayu'adul arsyu minal jannah. Miata pegat makna misil dihitungkan aras itu sebahagian daripada surga dengan hukum mujawarah. Tahu yang bebu mengklaim surga lain, aras lain karena berdekatan dikira minhu. Jadi sesuatu yang dekat dikira sabancin. Saban lagi kita yang mengen almar'u ala dini khalili, seseorang itu mengikut jejak temannya. Dia getanya dan kalan tira urang gat pahanagat kalan ngon gatnya. Maya gemengan ngau urang gat berarti gatnya gat. Maya gemengan ngau urang bruk berarti gatnya bruk. Jadi karena dekat dikira minhu cid aras sebahagian daripada surga karena berdekatan. Seperti barang yang dikhen oleh Nabi alaihi salam bermula loteng surga itu aras Rahman. Karena di atas surga itu aras. Jadi seolah-olah bubung surga yang ke aras. Nyan punya urang yang gad. Roh dipanggil dengan yang gad oleh malaikat rahmat menuju ke aras atau ke surga.